Humairah Channel dan juga Kiswah TV. Dan pembahasan di pagi hari ini kita akan membahas tentang Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi. Dan di pagi ini kita akan mengkisahkan kisah Nabiullah Zakaria alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, banyak dalam Al-Quran kisah Nabiullah Zakaria dijelaskan. Di antaranya yang cukup lengkap dalam surah Al-Imran, kemudian di permulaan surah Maryam, dan juga dicuplik kisahnya dalam surah Al-Anbiya dan beberapa surat yang lainnya. Baik, kita akan masuk pada kisah Nabiullah Zakaria alaihi salatu wassalam. Kita tahu bahwa Nabiullah Zakaria adalah salah seorang kibar dari para Rabbaniyin. Artinya termasuk pembesar-pembesar ahli ibadah yang ada di Baitul Maqdis, dan ada hubung kait ataupun kekerabatan dengan keluarga Imran. Dan kita sudah singgung kisahnya, siapa keluarga Imran, keluarga yang sangat suci dan dimuliakan oleh para ahli ibadah di Baitul Maqdis. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ambil pembahasan di pagi hari ini dari satu surat saja, baru kita akan bentangkan atau kita sambung-sambungkan dengan ayat dalam surah-surah yang lainnya. Kita akan baca dalam surah Al-Imran ayat 38 dan seterusnya sampai ke 42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a." Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya dan berkata, "Ya Rabb, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa." Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, "Annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasuran wa nabiyan minas salihin." Kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan salat di mihrabnya. Allah telah menghabar gembirakan kepadamu wahai Zakaria dengan kelahiran Yahya yang membenarkan sebuah kalimat dari Allah, dan kelak dia akan menjadi panutan dan juga berkemampuan untuk menahan hawa nafsunya, dan dia kelak akan menjadi seorang nabi, dan dia termasuk orang-orang yang saleh. Qala rabbi aina yakunu li ghulamun wa qad balaghani al-kibar wa imraati akir. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Dan Zakaria berkata, "Wahai Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapatkan anak
sedangkan aku sudah sangat tua dan istriku pun mandul. Maka Allah berfirman, demikianlah Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Qala rabbi ij'al li ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramzah wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil asyi wal ibkar. Maka Zakaria berkata, ya Tuhanku, berilah kepadaku sebuah tanda. Maka Allah berfirman, tanda bagimu adalah bahwa engkau tidak berbicara dengan manusia selama 3 hari kecuali dengan isyarat, dan sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah memuji Tuhannya pada waktu di petang hari dan pagi hari. Inilah cuplikan kisah di dalam surah Al-Imran. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Humairah Channel ataupun Kiswah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita mengenal biografi Nabi Allah Zakaria. Kita tahu bahwa Zakaria ini nasabnya sampai kepada Israel, dan Israel artinya Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wassalam. Dan ada juga yang mengatakan, seperti Ibnu Khaldun mengatakan bahwa Zakaria ini sampai nasabnya kepada Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam, salah satu keturunan Yahuda, putra daripada Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wassalam. Dan ada yang mengatakan yang lainnya. Dan kita tahu bahwa saya singgung di awal, Zakaria termasuk kibarur rabbaniin, pembesar dari pembesar-pembesar yang memakmurkan Baitul Maqdis bersama keluarga Imran. Dan Nabi Zakaria ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang banyak. Nanti saya akan ceritakan apa saja ujiannya. Tetapi Nabi Zakaria ini walaupun seorang nabi, disebutkan pekerjaannya itu adalah najjar, tukang kayu, mungkin bahasa kitanya mebel gitu ya. Itulah pekerjaan Nabi Allah Zakaria, artinya dia bekerja dengan tangannya, dengan hasil jerih keringatnya. Dan begitulah para nabi, mereka bekerja dengan hasil jerih payah dirinya untuk menghidupi diri dan keluarganya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebagaimana layaknya para nabi yang lainnya, Nabi Zakaria ini mendapatkan tantangan di mana kaumnya tidak banyak yang beriman. Bahkan kerabat-kerabatnya sendiri juga banyak yang menentang. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Sebagian mereka itu mendustakan para nabi. Lah Zakaria juga sama mendapatkan hal yang serupa dengan nabi-nabi sebelumnya, didustakan kaumnya. Sehingga ada kekhawatiran bagi Zakaria, kalau seandainya dia tidak punya keturunan, maka tidak ada lagi yang bisa memperbaiki kaum dan kerabatnya. Dari situ Zakaria terus berdoa, tidak bosan-bosannya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keturunan. Makanya dalam surah Maryam Allah Subhanahu wa taala berfirman, dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Yang dibicarakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabbmu yang diberikan kepada hambanya Zakaria. Idnada rabbahu nidaan khafiyya, ketika dia terus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan suara yang lembut.
Artinya Zakaria terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bosan-bosannya. Makanya kemudian karena kekhawatiran itulah, kalau seandainya tidak ada keturunan yang meneruskan dakwah dari keluarga Yakub, terutama kerabat-kerabatnya, makanya dia mengatakan, wa inni khiftul mawaliya min warai, wa inni khiftul mawaliya min warai, dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, tidak ada yang mengarahkan mereka, belum lagi kaumnya yang mendustakan dakwahnya. Kemudian Zakaria pun mengatakan, yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radiyah, di mana kalau aku memiliki keturunan, dia bisa mewarisi diriku dan mewarisi dari keturunan keluarga Ya'qub. Tentu yang dimaksud mewarisi di sini bukan harta, tetapi al-ilm wan nubuwah, ilmu dan kenabian, dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan itu. Namun bagaimana ceritanya sampai kemudian Nabi Allah Zakaria diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, atau dianugerahkan kepada Zakaria ini seorang anak yang bernama Yahya? Di sini kisah dimulai dalam surah Al-Imran. Ketika Zakaria alaihi salatu wassalam melakukan qur'ah, undian bersama ahli-ahli ibadah yang lainnya, ketika keluarga Imran menyerahkan Maryam untuk siapa yang berhak mengkafilnya, maka Zakaria mendapatkan undian itu dan dia berhak untuk mengkafil Maryam, karena bagaimanapun Zakaria itu masih pamannya, karena dia menikah dengan saudari daripada ibu Maryam, namanya Hannah. Hannah suami Imran punya adik perempuan dinikahi Zakaria, artinya masih ada hubungan kerabat. Lah Zakaria lah ini kemudian mengasuh Maryam, sampai ketika ada peristiwa ketika Zakaria masuk ke mihrab Maryam, rupanya didapati banyak makanan. Anehnya lagi, makanan yang ada di musim panas ada pula di musim dingin atau sebaliknya. Kemudian melihat Maryam yang masih kecil diberikan karamah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkan makanan dari langit secara langsung. Dan tentu karamah di sini menunjukkan bahwa Maryam adalah seorang wali Allah. Tetapi bukan berarti setiap wali Allah itu harus memiliki karamah, tidak. Abu Bakar tidak memiliki karamah, artinya tidak dikisahkan kepada kita Abu Bakar itu memiliki hal-hal yang ajaib, yang aneh, yang tidak dimiliki manusia. Apa kemudian kita katakan karena dia tidak punya karamah Abu Bakar bukan wali? Tentu tidak bisa dikatakan seperti itu. Karena keanehan-keanehan di dunia ini, terkadang ada orang yang salah sangka. Ketika ada orang yang memiliki keanehan langsung disebut wali. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, idza ra'aitar rajula, apabila engkau melihat seseorang yamshi 'alal ma'u yatiru fil hawa, bisa berjalan di atas air atau bisa terbang, maka lihat amalannya, cocokkan amalannya dengan Quran dan Sunnah. Kalau memang amalannya cocok dengan Quran dan Sunnah, dia wali Allah. Tapi kalau tidak cocok dengan Quran dan Sunnah, dia wali syaitan, walinya syaitan. Makanya tidak setiap keanehan itu langsung pemiliknya dikatakan wali. Karamah itu hanya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, karena keanehan di dunia ini cuma 3. Mukjizat diberikan kepada para nabi, karamah diberikan kepada para wali, dan sihir, nah itulah hamba-hamba syaitan, dukun dan yang semacamnya. Lah ketika kita kembali ke kisah, Zakaria ini masuk ke mihrab Maryam. Maryam ini mendapatkan karamah dari Allah, banyak makanan terutama buah-buahan, sehingga Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam bertanya kepada Maryam, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqan qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Maka
ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini, maka ketika Zakaria masuk menemui Maryam di mihrabnya. Sekali lagi, Maryam itu mihrab itu tempat khusus untuk ibadah. Tiba-tiba kemudian Zakaria mendapatkan banyak makanan di mihrab Maryam itu. Maka Zakaria bertanya kepada Maryam, "Wahai Maryam, dari mana ini kau peroleh? Siapa yang kasih?" Maka dengan yakinnya Maryam mengatakan, "Qalat huwa min indillah." Dia datang dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Karena Allah memberikan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa ada perhitungan. Mendengar ucapan Maryam ini masuk ke akal Zakaria. Seolah-olah Zakaria mengatakan, ini Maryam masih kecil, dia tidak pernah menghabiskan waktu kecuali untuk ibadah. Kemudian Allah sayang dan Allah berikan karamah. Kenapa aku tidak sama dengan dia? Maka dari situ kemudian Zakaria mengikuti cara Maryam. Akhirnya dia tidak pernah keluar dari mihrabnya dan terus berdoa. Dari sini Allah katakan, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Di sanalah Zakaria berdoa pada Tuhannya dan dia mengatakan, qala rabbi habli, ya Rabb, hibahkan kepadaku. Lihat bagaimana ibarah Al-Quran. Zakaria tidak mengatakan Rabbi urzuqni, Rabbi a'tani, wahai Rabb berikan rezeki kepadaku, atau ya Rabb berikan kepadaku anak. Bukan begitu bahasanya, tapi menggunakan bahasa habli dari kata hibah. Seolah-olah, dan kita tahu bahwa bahasa hibah itu artinya memberi tanpa diminta, itu disebut hibah. Kalau orang kemudian memberi tanpa diminta, berarti itu definisi hibah. Jadi Zakaria mengatakan habli, maksudnya seolah-olah kalau saya bahasakan, Nabi Zakaria mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, karuniakanlah kepadaku anak, hibahkan kepadaku anak. Dan kalau engkau berikan aku anak, tidak akan berkurang kekayaanmu, tidak akan berkurang kekuasaanmu. Apalah seorang anak dibandingkan kekuasaanmu ya Rabb. Makanya itu yang dijadikan bahasa berdoanya Zakaria, Rabbi habli min ladunka, ya Rabb hibahkan kepadaku seorang anak dari sisimu, dzurriyyatan thayyibatan, yang kelak akan menjadi keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a. Dengan yakinnya Zakaria mengatakan, karena engkau zat yang maha mendengar doa. Yakin siapapun yang berdoa kepada Allah, pasti Allah mendengar doa kita. Soal mengijabah inilah, ada yang langsung diijabah kontan dengan doanya, ada yang kemudian ditukar doanya dengan dihindarkan dari musibah, ada juga doa itu tidak dikabulkan di dunia tapi menjadi tabungan kelak di sorga. Jadi tidak ada ruginya orang berdoa itu. Lah karena Zakaria terus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah itu rahim, kasih sayangnya lebih luas dibandingkan kemurkaannya. Inna rahmati sabaqat ghadabi, rahmatku menjangkau kemurkaanku. Makanya ada kisah di kisah-kisah Israiliyat, ketika di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ada seorang wanita mandul bertanya kepada Nabi Musa, wahai Musa, berdoalah kepada Tuhanmu agar aku dapat anak. Maka Musa pun kemudian berbicara dengan Allah dan mengatakan, ya Rabb, si fulan datang kepadaku dan dia ingin punya anak. Tetapi Allah mengatakan, tidak mungkin, sudah kutakdirkan dia mandul. Katakan kepada wanita itu. Akhirnya Musa berkata kepada wanita itu, kau tidak mungkin punya anak, kau mandul. Kemudian wanita ini menangis, kemudian pulang. Besoknya bicara lagi dengan Nabi Musa agar berdialog dengan Allah, agar Allah memberikan keturunan kepadanya. Tapi jawabannya sama sampai 3 kali. Akhirnya wanita ini tidak pernah kembali ke Nabi Musa karena akan kecewa jawabannya. Sudah lama waktu, tiba-tiba kemudian Musa berjumpa dengan wanita itu sedang menggendong bayi. Maka Musa mengatakan, itu bayi siapa? Maka perempuan itu mengatakan, ini bayi saya.
Lah, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala sudah mentakdirkan kau mandul? Maka wanita ini mengatakan, saya tidak tahu, saya hanya berdoa. Akhirnya Allah kabulkan permintaanku. Maka Nabi Musa datang kepada Allah Azza wa Jalla kemudian berdialog, ya Rabb, bukankah kau yang menghabarkan kepadaku wanita itu mandul? Kenapa kau beri anak dia? Maka Allah mengatakan, ya Musa, sesungguhnya wanita itu terus talaha, merengek-rengek kepadaku, berdoa, terus berdoa. Akhirnya aku berikan kasih sayang kepada wanita itu dan kuberikan dia keturunan. Begitulah dahsyatnya sebuah doa. La yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir catatan para malaikat kecuali dengan doa. Makanya Zakaria mengatakan, innaka sami'ud du'a. Kemudian Allah mengatakan, fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Maka para malaikat kemudian diutus oleh Allah untuk datang kepada Zakaria memberi kabar gembira bahwa kelak Zakaria itu akan punya keturunan. Lihat bagaimana Al-Quran mengatakan, wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Kabar gembira itu disampaikan oleh para malaikat ketika Zakaria sedang salat di mihrab. Artinya bahwa salat itu memiliki faedah besar, bisa menghilangkan setiap kesulitan dan keperitan hidup kita. Betapa banyak orang-orang yang kemudian susah, tiba-tiba kemudian dia salat, tenang hidupnya. Maka bagi anda yang dirundung kesusahan, gundah gulana, dirundung dengan kesempitan, dirundung dengan banyaknya masalah, salat. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam salat anda agar dimudahkan semua urusan anda. Maka yakinlah salat itu bisa menolong anda. Makanya Allah mengatakan, wasta'inu bis sabri was salat. Mintalah pertolongan kepada dengan kesabaran dan dengan salat. Makanya di sini Allah menghabar gembirakan tidak sedang Zakaria mungkin sedang tidur, sedang bicara, sedang jalan, tidak, tetapi menghabar gembirakan Zakaria sedang salat. Apa kabar gembiranya? Annallaha yubashshiruka biyahya musaddiqan bikalimatin minallahi wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Bahwa Allah akan menghabarkan gembira kepadamu wahai Zakaria akan kelahiran Yahya yang membenarkan kalimat dari Allah dan kelak akan jadi panutan, dan dia bisa mencegah hawa nafsu, dan dia kelak jadi nabi, dan dia termasuk hamba-hamba Allah yang saleh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sedikit saya ingin jelaskan faedah tentang kisah Zakaria ini. Nabi Zakaria ini diuji oleh istrinya. Nabi Zakaria ini diuji oleh istrinya, di mana setelah istrinya kemudian menginjak tua, istrinya berubah sifatnya, berubah wataknya, berubah akhlaknya. Jadi su'ul khuluq, jelek akhlaknya. Dan itu ujian tersendiri bagi Nabi Zakaria. Jadi istrinya itu muamalahnya tidak baik. Mungkin bisa juga penyebabnya karena dia sudah tua, sudah menopause, tidak keluar haid lagi. Artinya sudah mandul, tidak mungkin punya keturunan. Jadi setiap istri memandang orang-orang yang sebaya dengan dia, dari wanita-wanita yang sezamannya itu, yang sudah punya anak, sudah punya cucu, ngomong cucu ke sana kemari, cemburu. Sehingga akhirnya tasakhut, suka marah-marah. Pokoknya disebutkan oleh para ulama su'ul mu'amalah, buruk muamalahnya dengan Nabiullah Zakaria ini. Dan begitulah kehidupan berumah tangga. Terkadang pertengkaran dalam rumah tangga itu pemicunya adalah seorang istri karena buruknya akhlaknya. Saya contohkan dalam beberapa riwayat di zaman Nabi SAW. Di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat namanya Safwan ibnu Mu'attil. Ingat namanya Safwan ibn Mu'attil. Safwan ibn Mu'attil ini suatu ketika diadukan oleh istrinya kepada Nabi SAW tentang perbuatan kasar Safwan kepada istrinya ini. Maka datanglah Safwan bersama istrinya
ke hadapan Nabi SAW. Tiba-tiba kemudian Safwan ini dipermalukan istrinya di hadapan Nabi SAW. Ya Rasulullah, suamiku ini kalau aku sedang sholat, selesai sholat dia memukul diriku. Dia mengatakan, ini apabila aku sedang sholat, selesai sholat dia memukul diriku. Yadribuni idza shallaitu, dia suka memukulku apabila aku selesai sholat. Kemudian yufattiruni, dan dia membuat aku batal idza sumtu, apabila aku puasa. Kemudian dia mengatakan, dan dia selalu sholat subuh itu ketika mendekati terbit fajar, mendekati hatta tatlu asyamsi, sampai matahari terbit baru dia sholat subuh. Secara logika, kalau orang mendengar aduan istri seperti itu kepada Rasul, pasti yang disalahkan suaminya. Pertama, dia suka mukul. Yang kedua, istrinya dilarang puasa. Yang ketiga, sholat subuhnya ketika terbit matahari. Mungkin orang mengatakan, ini masalah Safwan ini. Tapi Nabi SAW tentu tidak mau mendengar satu pihak. Rasul akan meminta keterangan Safwan, betul gak tuduhan istrimu? Maka Safwan mengatakan di hadapan Nabi SAW, wahai Rasul, kenapa aku memukul istriku ketika dia selesai sholat? Istriku ini pemalas, banyak pekerjaan rumah yang dilalaikan oleh dia. Ya, tugas istri kan nyapu, ngepel, atau nyuci, masak gitu ya. Itulah rutinitas istri. Lah istriku tuh malas, tapi kalau dia sholat, dipanjangkannya pula sholat dia. Dia baca banyak surat, mungkin habis Al-Baqarah, Al-Imran, habis Al-Imran, An-Nisa, kan lama jadi sholatnya, mengabaikan yang lainnya. Tapi kalau sholat dia lama. Kan boleh saja sholat itu baca satu surat pendek atau satu surat saja, tidak perlu kemudian dirangkap-rangkap banyak surat, supaya lekas sholatnya dan bisa mengerjakan pekerjaan rumahnya. Apa salah saya memukul dia? Tentu memukul seorang sahabat kepada istri bukan seperti memukul orang sekarang gitu ya. Sekarang dipukul, dihajar betul gitu ya. Jadi adapun yang kedua, kenapa aku membuat dia batal puasa dia? Aku ini anak muda, syahwatku tinggi. Tidak mungkin kemudian aku biarkan syahwatku diberikan kepada orang. Ya, aku berikan kepada istriku, dan makanya aku suruh dia jangan pernah puasa, maksudnya puasa sunnah. Adapun yang ketiga, karena diriku dan keluargaku sebelum masuk Islam itu terbiasa bergadang malam, sehingga terkadang bangun ketika selepas terbit matahari, dan itu terbawa sampai hari ini. Maka Nabi SAW akhirnya membela Safwan ibn Mu'attil, karena Safwan ini suka tidur. Makanya ketika kisah hadisul ifki, tentang berita bohong Aisyah berzina dengan Safwan ibn Mu'attil ini, kan kejadiannya seperti ini. Jadi Safwan ini kan ketiduran, karena memang orangnya suka tidur. Jadi pasukan itu sudah berangkat menuju Madinah, dia nggak sadar satu persatu rombongan pasukan itu pergi ke Madinah, sementara dia tidur sendirian. Jadi ketika dia terbangun, pasukan udah nggak ada, karena sudah berangkat pulang ke Madinah. Maka dia akhirnya berangkat sendirian, menunggang untanya itu. Lah di tengah jalan dia mendapati Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tertinggal juga oleh kafilah pasukan Rasul, karena ketika itu Aisyah hendak buang hajat dalam riwayat, karena cincinnya kemudian jatuh dan mencarinya. Disangka pasukan Aisyah itu sudah masuk ke tenda yang di atas unta, maka ditinggalkannya. Rupanya Allah takdirkan tidak. Lah berjumpalah Safwan di tengah jalan, kemudian diantar sampai ke Madinah. Jadi memang Safwan seperti itu, makanya dia kadang telat bangun gitu. Tapi ini jangan dijadikan dalil tentang perbuatan Safwan ini kita kemudian subuhnya telat-telat terus, bukan. Gak bisa, itu bukan dalilnya, karena ada hadis yang lain yang menjelaskan tentang keutamaan sholat tepat waktu, pahala di saf pertama, dan begitu seterusnya. Tapi dari kisah ini, siapa yang memulai? Istrinya. Yang membuat permasalahan di keluarga itu istrinya kan, karena dia pemalas masalahnya.
Ini satu kisah. Kisah yang kedua, kisah tentang Salma maula Nabi SAW dan suaminya Abu Rafi ibn Khadij, seorang pemanah handal, sama-sama maula Rasul, kemudian menikah. Lah kasusnya sama ini. Abu Rafi ini kalau sholat kemudian hadas tidak membatalkan sholatnya. Harusnya kan kalau sholat hadas kemudian berwudu, diulang lagi sholatnya. Karena Nabi SAW yang mengatakan kan, apabila salah seorang di antara kalian berhadas, berwudulah, kan begitu. Lah istrinya ini suka teriak-teriak apabila Safwan sedang sholat, dia teriak-teriak mengingatkan sabda Nabi SAW, tetapi mungkin kurang baik cara penyampaiannya. Makanya selepas sholat, Abu Rafi ini tidak terima, akhirnya memukul istrinya. Di sini menunjukkan bahwa niat yang baik kalau penyampaiannya salah jadi tidak baik. Maka dalam dakwah pun sama, ada niatnya orang itu ingin mencegah kemungkaran, karena mungkin orang ini melakukan kesyirikan, penyimpangan sunnah atau yang lainnya, tapi caranya kasar, caranya keras gitu ya. Akhirnya tidak diterima. Makanya Allah mengatakan, kalau seandainya engkau itu faddan ghalidal qalbi lan faddu min hauli, kalau dakwah keras wahai Muhammad, orang lari, kan begitu. Jadi Nabi SAW kemudian tertawa dan mengatakan, sebaiknya kau jangan pukul istrimu, kau nasihati saja ya. Tapi siapa yang memulai di sini? Istrinya, kan begitu. Jadi terkadang ikhtilafat jauziyah itu, perselisihan keluarga itu yang memicu pertama istrinya. Atau contoh yang ketiga, kisah Thabit ibn Qais al-Mushammas. Thabit ibn Qais al-Mushammas, dia punya istri cantik, bahkan termasuk wanita yang paling cantik dari wanita-wanita Ansar. Suatu ketika suaminya berjalan bersama teman-temannya, dipandang oleh istrinya itu, rupanya suaminya jelek sendiri, teman-temannya ganteng-ganteng, gagah-gagah semua. Akhirnya dia pun mulai luntur cintanya dan mengatakan, kenapa aku harus bertahan dengan Thabit suamiku? Aku kan cantik. Kalau aku bercerai dengan dia, banyak laki-laki tampan yang akan mengejarku menurut dia. Akhirnya dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasul, aku tidak mencela Thabit dari segi agama dan akhlaknya, aku puji itu, tapi aku takut kufur dengan dia. Lihat bahasa dia, aku takut kufur. Dia hendak mengatakan tapi dia enggak tampan, dia enggak gagah, akhirnya luntur cintaku. Tetapi dia menggunakan bahasa umum, aku takut kufur kepada dia, tidak bisa melayani karena hilang cinta. Akhirnya Rasul memanggil Thabit ibn Qais dan mengatakan, ya Thabit, istrimu gugat cerai khulu, gimana ini? Kata Thabit, saya enggak mau. Tapi istrinya memaksa. Akhirnya kemudian Rasul mengatakan kepada istrinya, ataruddina hadiqatahu, maukah kau kembalikan maharnya berupa kebun Thabit yang dulu diberikan sebagai maharmu? Kata istrinya ya. Akhirnya dikembalikanlah kebun itu dan terjadilah khulu, gugat cerai di sini. Allah takdirkan wanita itu sesuai dengan keinginannya, dia menikah dengan laki-laki yang gagah, yang tampan. Tetapi lambat laun dia kecewa gara-gara yang suami baru ini tidak bisa memuaskan dalam urusan ranjang. Akhirnya dia cari pasal supaya bercerai lagi dengan suami yang kedua dan ingin kembali kepada suami yang pertama. Ya, terkadang apa yang anda anggap baik belum tentu baik di hadapan Allah. Tapi Rasul tidak. Pernikahan bukan main-main, bukan seperti itu caranya. Tapi dari 3 kasus ini, siapa yang memicu? Istri ya. Makanya kalau seandainya istri itu baik, istri itu sayang, pasti suami itu juga akan lebih baik dan lebih sayang dibandingkan istrinya. Lihat bagaimana Khadijah. Khadijah sudah meninggal loh, sudah meninggal Khadijah itu. Tetapi Nabi SAW terngiang-ngiang, teringat-ingat tentang Khadijah, sampai suatu ketika Khalah bintu Khuwailid masuk, dan itu saudari dari Khadijah, mengetuk rumah Rasul. Kemudian Rasul mendengar suaranya. Yang namanya saudara tentu akan ada kemiripan suara, kemiripan bahasa, kan gitu ya. Jadi ketika dia mendengar suara saudari daripada Khadijah, Khalah ibn Khuwailid ini, langsung teringat dengan Khadijah, kemudian menangis. Bahkan saking seringnya menyebut Khadijah, Aisyah radhiyallahu anha sampai cemburu dan mengatakan, ya Rasul, ya perempuan tua sudah meninggal pun kau sudah dapat gantinya seorang gadis masih muda pun. Tapi Rasul mengatakan, ya Aisyah, beda engkau dengan Khadijah.
Khadijah itu orang yang beriman di saat manusia kufur, orang yang menginfakkan semua harta di saat manusia bakhil. Bahkan keturunanku datang dari sulbi Khadijah. Lihat sayangnya Rasul kepada Khadijah karena kebaikannya, kan gitu ya. Karena kebaikan, bahkan terkadang Nabi SAW menyembelih kambing kemudian membagi-bagi kepada teman-teman Khadijah yang masih hidup. Sampai seperti itu. Jadi kalau seandainya istri itu baik, pasti sayang suami itu, bahkan akan dikenang walaupun istri sudah mati. Seperti kenangan Rasul kepada Khadijah bintu Khuwailid. Maka jadilah istri-istri yang baik. Kita kembali ke kisah bahwa Nabi Zakaria ini diuji oleh istrinya. Istrinya itu su'ul khuluq, ya, jelek akhlaknya, jelek muamalahnya kepada Nabi Zakaria di masa tuanya. Karena mungkin tadi faktor tidak punya anak, sudah tidak haid lagi, tidak mandul, punya keturunan, akhirnya jadi temperamen, mudah marah gitu ya. Tolong di belakang jangan ributnya, nanti masuk pula di sini. Kalau mau ribut di luar saja atau ke hutan Jabal Uhud sekalian. Jadi akhirnya kemudian Nabi Zakaria terus berusaha menasihati istrinya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena terus berdoa, akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Anbiya. Apa firmannya? Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah. Dan kami kabulkan permintaan Zakaria, dan kami anugerahkan kepada Zakaria Yahya, dan kami aslahna lahu zauja, kami perbaiki istrinya. Memang ada penafsiran tentang kalimat aslahna lahu zauja ini, dan kami perbaiki istrinya Zakaria ini. Ada yang mengatakan bahwa istrinya Zakaria itu kenapa dia mandul? Karena sudah menopause, sudah tidak keluar haid lagi. Maka karena Zakaria terus berdoa kepada Allah ingin punya keturunan, Allah takdirkan akhirnya dia haid lagi. Itu ada juga yang mentafsirkan seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa aslahna lahu zauja itu artinya Allah berikan keturunan dari istri Zakaria ini. Dan ada juga yang mengatakan Allah perbaiki akhlak buruknya sehingga dia menjadi wanita yang salehah, berbakti lagi kepada suaminya, dan tidak pernah marah-marah lagi, tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan lagi, sudah santun dia ucapannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah ujian dari istrinya. Dan satu sisi ujian yang paling berat adalah ketika dia tidak punya keturunan, sementara dia harus punya penerus untuk menjadikan estafet dakwah Zakaria mendakwahi Bani Israel. Karena Bani Israel ini, terutama orang-orang Yahudi, mereka tidak mau beriman, akhlaknya buruk, mendustakan para nabi, bahkan sebagian mereka membunuh para nabi. Bahkan Zakaria pun berakhir dengan pembunuhan, termasuk putranya Yahya. Dan itu sudah saya jelaskan semalam kajian tentang kisah Nabi Yahya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menghabarkan bahwa Zakaria akan punya anak, kita lanjut pada surah Al-Imran. Qala rabbi anna yakunu li gulamun wa qad balaghani al-kibar wa imraati akirun. Qala kadzalika Allahu yaf'alu man yasha. Dia mengatakan, ya Rabb, mana mungkin aku punya keturunan sementara usiaku sudah lanjut. Ada yang mengatakan bahwa usia Zakaria itu menurut Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menukilkan pendapat ahli sejarah juga, bahwa usianya itu 100 lebih, sudah tua, sudah renta. Kibari itiyah, itiyah itu artinya sudah tua sekali gitu ya, dalam surah Maryam itu. Wa qad balaghani al-kibaru, bahkan dalam surah Maryam itu washta'ala ra'si syaibah, dan seluruh kepalaku sudah beruban. Jadi dia sudah tua, ditambah-tambah wa mraati akir, istrinya mandul karena sudah menopause, sudah tidak keluar haid, artinya tidak mungkin punya keturunan. Tetapi Allah itu berkuasa menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi mungkin karena doa. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Begitulah Allah berbuat sekehendaknya. La tas'al aman yaf'al wa hum yus'alun. Jangan kau tanya bagaimana Allah berbuat, bahkan Allah yang berhak bertanya tentang perbuatan kalian. Jadi Allah itu ala kulli syai'in qadir.
Allah itu maha mampu atas segala sesuatu. Maka dalam ayat yang lain, walam taku syai'an, dulu engkau juga tidak ada wahai Zakaria, kemudian aku yang ciptakan engkau. Artinya tidak mustahil bagi Allah kemudian memberikan keturunan berupa Yahya. Kemudian Zakaria mengatakan berdoa kepada Allah Azza wa Jal, ya Rabb, taib, kalau seandainya engkau hendak menganugerahkan Yahya kepadaku, lalu apa tandanya, apa cirinya, apa alamatnya? Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, Rabbi ij'alli ayah, tolong berikan tanda kepadaku. Qala ayatuka alla tukalliman nas thalathata ayyam illa ramza. Nanti kalau engkau tidak mampu bicara alias bisu selama 3 hari, dan kau hanya bisa mengisyaratkan dengan tanganmu atau mungkin dengan tulisan begitu ya, nah itulah tandanya. Maka suatu hari kemudian Ayub pun berdoa kepada Allah di mihrabnya, salat, berzikir, mengingat Allah Azza wa Jal. Tiba-tiba dia tidak bisa bicara, zikir pun tidak bisa, tiba-tiba membisu, dan itu selama 3 hari. Zakaria baru sadar, Allah pernah mengatakan ini bagian daripada tanda-tanda bahwa istrinya yang mandul akan kembali hamil. Akhirnya kemudian Zakaria pun senang kalau tanda-tanda itu sudah datang. Dia tidak bisa bicara selama 3 hari, membisu dan hanya dengan isyarat saja. Artinya kabar gembira sudah datang kepada Zakaria berupa kehamilan istrinya. Maka saking senangnya Zakaria, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil ashiyyi wal ibkar, dan sebutlah nama Tuhanmu banyak-banyak dan bertasbihlah di waktu petang, di waktu pagi dan petang. Dan dalam surah Maryam, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan kepada Zakaria, suruh keluar kepada kaumnya, kemudian fa kharaja ala qaumihi, dia pun keluar kepada kaumnya, minal mihrab, keluar dari mihrabnya, fa auha ilaihim, lalu dia memberi isyarat kepada mereka, ansabbihu bukratan wa asyiyah, agar mereka banyak-banyak bertasbih di waktu pagi dan juga petang. Dan itu menunjukkan apa? Allah itu suka kalau seandainya orang menampakkan asar daripada nikmat Allah. Makanya Allah mengatakan, fa bi ni'mati rabbika fahaddis, maka dengan nikmat Allah tampakkan nikmat itu. Karena banyak orang-orang yang diberikan nikmat tidak mau menampakkan nikmat. Itu ada orang kaya gitu ya, dia bisa beli pakaian yang bagus, yang syar'i, tidak mau dibeli, malah yang compang-camping gak karu-karuan gitu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kejadian inilah maka istrinya Zakaria pun kemudian hamil. Sampai akhirnya setelah kehamilannya menua, kemudian lahirlah Yahya yang disebutkan dalam Al-Quran bahwa Yahya itu satu-satunya nama yang Allah anugerahkan kepada Zakaria, dan tidak ada nama sebelumnya yang disebut dengan Yahya. Dan dia, Allah katakan, anak ini akan menjadi sayyidan wa hasuran wa nabiyan minas salihin. Maka Yahya akan menjadi panutan. Ya, Yahya menjadi rujukan bagi kaumnya, karena Yahya diberikan kecerdasan sejak kecil, mampu menguasai Taurat, sehingga kalau dia berceramah itu membuat orang menangis semuanya, karena memang Yahya itu suka menangis. Wa hasuran, bahkan dia orang yang bisa menahan hawa nafsunya, karena dia punya kelembutan, hananan min ladun, kelembutan yang Allah anugerahkan kepada Yahya, sehingga dia sangat sayang dengan makhluk-makhluk Allah, dengan binatang, dengan tumbuh-tumbuhan. Bahkan dia kalau dapat makanan, maka dia ke hutan, kemudian dikasih makan semua binatang-binatang hutan itu. Lihat bagaimana contoh, bagaimana seorang Nabi mencontohkan kepada kita untuk berbuat baik bukan hanya kepada manusia, sampai kepada binatang, sampai kepada tumbuh-tumbuhan. Di zaman sekarang tidak. Betapa banyak orang yang menyiksa binatang. Dia tidak tahu hadis Nabi SAW, udzibatil mar'atu fi hirratin habasatha, seorang wanita diadab dan dimasukkan ke neraka gara-gara kucing dirawatnya sampai mati karena enggak dikasih makan dan minum. Betapa banyak orang-orang yang tidak pernah merawat hutan, ditebang sana sini, akhirnya longsor, banjir, bencana di mana-mana. Subhanallah ikhwan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan menjadi hasur dan nabi
seorang nabi, bapaknya nabi, dia pun seorang nabi, kemudian punya kerabat juga seorang nabi, Isa bin Maryam, dan turunan daripada Nabi Dawud, Sulaiman, Yakub, semua turunan nabi. Nabi Allah Dawud, Nabi Allah Zakaria alaihi salatu wassalam secara nasab, dan juga Yahya alaihi salatu wassalam secara nasab para nabi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah, maka setelah dianugerahkan Yahya, dan Yahya pun menjadi nabi setelah besar, kemudian menggantikan estafet dakwahnya, maka Allah Subhanahu wa taala takdirkan putranya harus dibantai oleh tentara Herodian. Dan ini sudah saya kisahkan, Anda bisa dengar di YouTube dalam kisah Nabi Allah Yahya alaihi salatu wassalam. Rupanya nasib Zakaria pun sama. Nasib Zakaria pun sama. Jadi ketika putranya kemudian dipenggal lehernya oleh tentara Herodia ini, kemudian jasadnya diberikan kepada Zakaria, kepalanya dibawa dengan bejana emas ke istana, maka akhirnya ketika itu ada rencana pembunuhan juga kepada bapaknya. Nah, ketika itu Zakaria ada di kebun, dicari sama tentara-tentara Herodia ini untuk dibunuh itu. Maka salah satu pohon yang ada di kebun itu kemudian memanggil Zakaria dan mengatakan, kemarilah kau Zakaria, sembunyilah dalam pohonku ini. Akhirnya kemudian terbelahlah pohon itu, dia masuk ke dalam pohon, kemudian pohon itu menyembunyikan jasad Zakaria. Tetapi Allah takdirkan iblis menjelma manusia, tahu di mana letak persembunyian Zakaria. Jadi ketika Zakaria masuk ke dalam pohon itu, iblis melihatnya. Akhirnya dia berbentuk manusia, memberitahu pasukan bahwa Zakaria ada di situ. Kemudian berakhir dengan penggergajian pohon dan berakhir dengan kematian Nabi Allah Zakaria alaihi salatu wassalam. Itulah kisah singkat dari Nabi Allah Zakaria, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan akhirnya saya hanya bisa menutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.